Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku Privat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal SBMPTN yang pernah masuk pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini merupakan persiapan untuk mengikuti SBMPTN pada tahun ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk menyimak video ini dengan baik, untuk belajar dengan baik, sehingga kalau keluar soal-soal yang seperti yang hampir sama dengan yang dijelaskan dalam video, sehingga teman-teman memiliki konsep untuk ataupun mengetahui cara untuk menyelesaikannya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk subscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video dari kami Go Privat. Oke, kita langsung saja pembahasan soal yang pertamanya. Ini soal 2019 ya, 2019 khususnya pada aljabar, mana di sini ada X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 3. Kenapa ada seperti ini? Sebenarnya ini menyatakan syaratnya saja ya, karena di sini bentuknya merupakan bentuk fungsi aljabar gitu ya, bentuk aljabar yang rasional gitu, bentuk aljabar yang bentuk rasional. Kalau kita misalnya A per B gitu, A per B, maka B itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalnya kita misalkan kayak gini, rasionalnya 1 per 0, itu kan tak terdefinisi gitu. Makanya penyebut di sini nggak boleh sama dengan 0. Syaratnya di mana X tidak sama dengan 1. Karena kenapa? Kalau X sama dengan 1, maka di sini akan menjadi 0. Gitu. Kemudian kalau X sama dengan 3, maka yang X tambah 3 ini yang sama dengan 0. Kayak gitu. Ini sebagai syaratnya saja, tetapi konteksnya itu cuma perkalian ini saja. Langsung saja kita cek perkaliannya, misalnya 9 kurang X kuadrat per dengan 2 kurang 2X kemudian dikali dengan 2X kurang 2 per dengan X tambah 3 gini ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menekankan kalau ada perkalian aljabar bentuk seperti ini, jangan langsung dikali, dicek dulu soal-soalnya. Kalau kita langsung kali, maka ini menghasilkan bentuk yang lebih rumit lagi daripada yang ini. Lalu bagaimana? Kita cek dulu apakah ada yang bisa dibagi, bentuk yang sama, kemudian kita bagikan dulu, atau ada yang bentuk-bentuk yang bisa kita faktorkan. Oke, kayak gini ya. Kita lihat yang ini dulu, yang dua ini ya, kita cek dulu yang ini. Oke. Kita cek sebentar. Oke, kita cek ini 2X, ini yang 2X dengan 2 kurang 2X ini. Itu kan bentuknya sama, hanya saja ini bisa dirubah nantinya. Yaitu ini kita keluarkan minnya, sehingga nanti boleh kita tulis kayak gini, 2X dikurang 2, kan sama nantinya gitu ya. Kemudian kita lihat lagi yang 9 kurang X kuadrat ini. Ini saya kasih dulu catatan, jadi boleh teman-teman siapkan catatan. Kalau ada bentuk kayak gini, A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, mungkin teman-teman sering menemukan bentuk seperti ini. Maka faktornya adalah A tambah B dikali dengan A kurang B. Seperti ini. Jadi kita punya 9 kurang X kuadrat. A-nya tidak kuadrat, tetapi lihat di sini, X saja yang kuadrat ya, 9-nya enggak. Maka 9 ini bisa kita rubah nantinya, 9 ini bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Berarti 3 kuadrat kayak itu. 3 kuadrat itu kan sama dengan 9. Berarti 3 kuadrat kurang X kuadrat sama dengan, ini bisa kita faktorkan, 3 tambah X, kemudian dikali dengan 3 kurang X. Seperti ini. Jadi, sudah kita tahu bentuk yang bisa difaktorkan, tinggal kita rubah aja dulu bentuknya di sini, biar bisa kita sederhanakan bentuknya. Berarti 9 kurang X kuadrat itu bisa kita rubah menjadi 3 kurang tambah X ya, 3 tambah X dikali dengan 3 dikurang X. Kali lagi, karena dikali di sini ya, kali lagi dengan 2X kurang 2 per, tadi kita sudah lihat 2 kurang 2X itu bisa kita tulis min 2X kurang 2. Berarti min 2X kurang 2. Kemudian di sini X tambah 3 di sini sebenarnya itu bisa kita balik menjadi 3 tambah X. Sama saja ya. Kenapa kita balik? Karena untuk mensamakan dengan yang di atas. Gitu. Berarti jadinya 3 tambah X gitu. Sebenarnya ini saya jelaskan secara lengkap. Boleh saja kalau kawan-kawan udah ngerti langsung saja. Berarti coret-coret langsung saja gitu. Nggak perlu lengkap kayak gini untuk ketika mengikuti tes nantinya.
Oke, di sini ada yang sama, kita coret saja. Kalau dalam proses perkalian boleh kita coretkan. Kemudian 2x kurang 2, kemudian 3 tambah x, kemudian 3 tambah x kita coret juga, sehingga tinggalnya per min ini. Min ini kan ini sama dengan 1 di atas, kalau dibagi min juga hasilnya. Jadi boleh kita taikkan minnya, min 3 kurang x. Kemudian min, kalau bentuknya ini tidak ada di dalam jawabannya, maka ini boleh kita kalikan di dalam minnya. Min 3, maka jadinya min kali 3, min 3, kemudian min kali min plus x. Kayak gini juga nggak ada, maka boleh kita balik. Berarti x dikurang 3. X kurang 3, yaitu kita lihat di sini x kurang 3 itu yang C. Oke, jawaban benar adalah C. Selesai. Simple dan mudah kalau teman-teman. Ini penjelasannya agak panjang karena kenapa? Saya jelaskan secara detail. Jadi bagi teman-teman mana yang penting silahkan dicatat gitu. Siapkan buku untuk latihan ataupun untuk belajar SBMPTN. Oke, kita lanjut pada soal selanjutnya. Soal nomor 2. Oke, kalau teman-teman ada yang mau tanyakan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Tulis kalau ada request atau permintaan soal-soal yang lain silahkan ditulis di kolom komentar juga. Nanti akan kita bahas nantinya. Oke, di sini pengurangan hampir sama dengan tadi ya, pengurangan. Oke, kita tulis saja. Di sini ada soal 2x kurang 2y per dengan 2 dikurang dengan 3y kurang 3x per dengan 2. Ingat kalau pengurangan itu A per B tambah dengan C per D sama dengan, itu kan bisa kita samakan penyebut, kita kali silang aja kan, B kali D gitu ya. B kali D, kemudian A dengan D dikalikan, maka AD ditambah atau kurang nantinya B kali C, kayak gitu. Ini rumusnya. Jadi, tetapi jangan langsung diterapkan ini, analisa dulu bentuk soalnya gitu. Jangan-jangan penyebutnya udah sama. Ini ya, oh ini mohon maaf, ini seharusnya 4 ya, 4. Jangan-jangan penyebutnya udah sama gitu. Kita lihat dulu. Di sini 4, 2. Beda, memang beda. Tetapi ini bisa kita sederhanakan bentuknya. Ini kan sama-sama memiliki 2 ini. Yang di sini sama-sama memiliki 2. Maka boleh kita keluarkan 2 sehingga bentuknya 2 kali. Maka kalau kita keluarkan 2-nya, maka di sini 2x tinggal x gitu ya. Y itu tinggal Y. Oke. Per dengan 4 dikurang dengan yang 3 ini sama-sama memiliki 3, nggak perlu kita keluarkan karena nggak bisa dibagi sama-sama bagi 3 nantinya. Berarti tetap aja. Berarti 3y kurang 3x per 2. Kita lihat di sini. Di sini kan 2 per 4 nih. Sama-sama bagi 2 aja. Maka di sini tinggal 2, tinggal 1 sehingga bentuknya 1 itu kalau sebagai penggali nggak perlu ditulis. Maka langsung aja x kurang y per 2 kurang dengan 3y kurang 3x per 2. Kan penyebutnya udah sama. Nggak perlu kita kalikan kayak rumus ini tadi. Jadi jangan langsung diterapkan rumus. Analisa dulu bentuk soalnya. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Mungkin itu bisa memudahkan kita dalam menyelesaikan soalnya. Oke, karena penyebutnya udah sama, langsung saja kita kurangi. Oke, per 2. Maka di sini x kurang y. Kemudian di sini min dikurang ya, dalam kurung. Kalau kurang itu maka bentuk yang selanjutnya dalam kurung 3y kurang 3x. Sehingga kita dapatkan x kurang y itu tetap min ini kalikan ke dalam, buka kurung, maka tanda positif jadi negatif, ya negatif jadi positif jadi ya. 3x per 2 sama dengan, kita lihat yang sejenis x dengan x, ya, x dengan x yang di sini, maka x ditambah 3x yaitu 4x gitu. Kemudian min y dikurang 3, berarti min 1 kurang 3 berarti min 4y per 2. Lihat di sini 4 4 2. Ini kan sama-sama bisa bagi 2. Oke, kita bagi 2. 4 bagi 2 itu sama dengan 2, x-nya tetap. 4 bagi 2, 2 juga. Y 2 dibagi 2, 1 gitu kan. 1 itu nggak perlu ditulis. Jadi hasilnya 2x kurang 2y. Ini aja hasilnya. Ada nggak? Lihat di sini. Iya ada, yaitu yang C. 2x ditambah 2y. Seperti itu. Selesai. Kita cek soal selanjutnya. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada yang menanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita bahas lagi. Oke, ini soal tahun 2021 di mana di sini ada syarat nilai x-nya itu antara
0 dengan 1, berarti bisa kita gunakan 1/2 gitu ya, 2/3, pokoknya bilangan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kalau misalnya kita misalkan pecahannya A per B, maka A itu lebih besar dari A itu kecil, mohon maaf. A-nya itu kecil dari penyebut gitu. Mohon maaf tadi salah saya bilang ya, berarti A itu kecil dari penyebut. Oke. Kita lihat di bentuk yang ini dulu. Ternyata ini bentuknya rumit, sebenarnya bisa kita sederhanakan dulu sebelum kita bandingkan. Ini kita sederhanakan dulu. S pangkat 4 itu kan boleh kita tulis kayak gini. X pangkat 2 pangkat lagi 2 sama dengan S pangkat 4 kan? Kurang 1. 1 itu kan sama dengan S1 kuadrat gitu. Per dengan X kuadrat dikurang 1. Ini kan sama dengan yang kayak tadi, yaitu A kuadrat kurang B kuadrat. Gitu ya, sama-sama kuadrat. Maka jadinya apa? Berarti X kuadrat dikurang 1 atau tambah 1 dulu. Kemudian X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat dikurang 1. Ini kan sama kan? Nah, coret saja. Maka hasilnya tinggal X kuadrat ditambah 1. Nah, ini aja hasilnya. Ada itu tinggal jadi P itu sama saja dengan X kuadrat tambah 1 bentuk yang sederhananya. Jadi kalau bentuk seperti ini cek dulu bentuknya udah sederhana belum. Kalau belum sederhana, sederhanakan dulu. Setelah sederhana baru itu yang kita gunakan. Oke, jadi kita punya syaratnya itu 0 kecil dari X kecil dari 1 kayak gini ya. Maka kalau kita bandingkan kayak gini, X kuadrat ini sifatnya, ini harus teman-teman ingat, kecil dari X gitu. Kenapa? Kayak kita lihat contoh. Misalnya kita gunakan 1/2. 1/2 juga di sini. Maka yang satunya kita kuadratkan. Nah, 1 kuadrat itu kan 1, 2 kuadrat 4. 1/4 itu kan ini di sini 1/2 kecil dari sebuah. Cara membandingkannya gimana? Ya kita bandingkan aja nilainya. 1/4 kan kecil dari 1/2. Ada misalnya 2/3 lagi. Kuadrat. Kemudian di sini 2/3. Di sini kita kuadratkan 4/9. Di sini 2/3. Ini kan kecil juga. Kenapa? Kita cara membandingkannya 3/4 kali 12. Dan 9 kali 2, 18. Ini kan kecil. Seperti itu. Makanya kecil, X kuadrat kecil dari X. Maka sama-sama tambah 1. X kuadrat tambah 1 juga akan kecil dengan X tambah 1. Sehingga ini kan P. P dan X tambah 1 itu Q. Maka P kecil dari Q. Maka jawabannya adalah yang ini, B. Yang B. Ini kan Q besar dari P atau P kecil dari Q ini. Nah itu. Q besar dari sama saja dengan penulisan ini. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ada 3 soal yang kita bahas tentang aljabar. Kalau misalnya masih ada soal-soal yang ingin dibahas mengenai aljabar, boleh teman-teman request di kolom komentar, tulis saja. Kalau ada pertanyaan juga ditulis di kolom komentar. Oke, saya rasa sampai sini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.